Teman-teman, beginilah cara Mr. Kodari menjawab kelompok-kelompok yang nyinyir terhadap Pak Jokowi meskipun dalam forum itu beliau sendirian ya, dan karena itu mari kita simak sama-sama. Di ruangan ini saya adalah minoritas, tetapi di luar sana saya adalah mayoritas karena saya adalah orang yang puas kepada Pak Jokowi, senang kepada Pak Jokowi dengan segala argumentasinya. Nah, kalau teman-teman misalnya bisa mengatakan ada 1000 kesalahan Pak Jokowi, ya saya juga bisa membacakan 1000 prestasinya Pak Jokowi. Oh bisa, ya. 366.000 kilometer jalan desa. Rakyat di desa senang nggak? Senang. Tadi jalannya jelek, sekarang jalannya jadi bagus. Saya ini anak dari desa, anak dari kampung, anak dari daerah. Ya, saya tahu persis bagaimana kalau jalan itu nggak ada susah. Kalau jalan ada itu bagus. Masa kecil saya di Palangkaraya, depan rumah saya hutan, ya. Sampai sekarang Palangkaraya itu masih banyak hutan, ya. Saya tahu bagaimana susahnya tinggal di hutan. 1,9 juta meter jembatan desa, 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 43 bendungan, 2.700 kilometer jalan tol baru, 50 pelabuhan dan bandara baru yang mungkin sebagian itu ya dinikmati juga oleh Bang Faisal kalau bepergian, ya, oleh Bang Adi Masardi yang suka jalan-jalan. Kalau Ray kayaknya memang kurang jalan-jalan. Kita cerita beliau sendiri. Lihat muka-muka mereka ini kayaknya gelisah gitu ya. Iya. Tingkat kemiskinan nasional menurun dari 11% jadi 9%. Kemiskinan ekstrim turun dari 6% jadi 0,8%. Ya. Indeks pembangunan manusia naik dari 68 ke 74. Kalau 1000 udah lah kita percaya ya aja. Bang, kasih waktu sebentar dikit Bang. Ini Bang dari tadi 6 kali 30, saya ini belum seperlimanya ini Bang. Ini semua yang disebutkan itu Bang. Korupsi semua. Oke teman-teman, ini beliau sendirian loh dalam forum ini ya. Jadi yang lain itu, narasumber yang lain itu apa namanya itu kontra terhadap Pak Jokowi. Jadi di dalam forum ini tuh Pak Kodari ini sendirian ya. Mari kita dengar ya. Iya Bang, makanya kan tadi bilang 1000. Saya juga punya 1000 gitu loh. Yang 25% punya 1000, yang 75% juga punya 1000. Dikit lagi Bang ya, dikit aja nih Bang ya, dikit Bang. Pemerataan desa, ya kan? Nah, desa mandiri naik dari 174 di tahun 2016 menjadi 11.000 di tahun 2023. Ya, desa maju dari 3.000 naik jadi 23.000. Desa tertinggal turun jauh dari 33.500 jadi 7.000. Desa sangat tertinggal turun dari 13.000 menjadi 4.600. Happy nggak orang-orang di desa ini yang kualitas desanya jadi naik? Yang status desa tertinggalnya jadi turun. Happy Pak. Ya saya percaya. Iya. Jadi ya bahwasanya teman-teman punya alam pikiran mengatakan bahwa Jokowi ini nggak bagus, ini yang terburuk. Itu kan alam pikiran teman-teman yang memang punya posisi politik atau evaluasi politik yang memang negatif kepada Pak Jokowi. Tapi di sisi yang lain banyak juga yang punya pandangan dan punya evaluasi yang positif mengenai Pak Jokowi. Nah itu jangan dinafikan. Oke teman-teman, seperti yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita lihat tadi ya di dalam forum itu Mr. Kodari ini sendirian ya. Jadi orang-orang yang lain itu seperti Refli Harun, lalu kemudian juga ada di situ Faisal, siapa tadi namanya itu ya. Pokoknya semuanya itu adalah orang-orang yang berseberangan dengan Pak Jokowi dan yang pro terhadap Pak Jokowi di dalam forum itu. Yang narasumbernya adalah satu orang saja, namanya adalah Mr. Kodari ataupun Mr. Q. Jadi memang beliau ini luar biasa juga nyalinya ya, hadir di tengah-tengah yang seperti itu, dan beliau kemudian sanggup menjawab apa yang dikatakan oleh mereka perihal Pak Jokowi dengan berbasis pada data. Makanya di sini ada komentar bahwa wah luar biasa sekali Mr. Kodari, tetaplah konsisten Pak Kodari, kebanyakan rakyat Indonesia tidak suka dengan penghinaan terhadap Jokowi di hujung jabatannya. Betul ya teman-teman ya. Karena kalau kita lihat tadi pemaparan dari Mr. Kodari itu kan angkanya 75% yang pro ataupun puas terhadap Pak Jokowi, 25% lainnya
ya itu tidak puas. Dan sebenarnya di situasi di alam demokrasi itu sesuatu yang sangat lumrah sekali, tapi kemudian merasa bahwa ketika ada orang-orang yang seperti dalam narasumber tadi itu ya, yang kontra terhadap Pak Jokowi, yang mana ketika mereka berbicara mengenai rakyat ya sebenarnya tidak bisa menyamakan semua. Ya rakyat ini maksudnya itu adalah rakyat yang memang sedari awal itu tidak suka memang dengan Jokowi. Jadi apapun yang pada dasarnya dilakukan oleh Pak Jokowi pastinya akan dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik, sebagai sesuatu yang tidak bisa diterima. Jadi apa yang dikatakan oleh Mr. Kodari itu tadi kan di bagian awal beliau sampaikannya, di dalam ruangan ini ya saya minoritas karena saya sendirian di situ ya. Tetapi kalau di luar sana saya ada di tengah-tengah masyarakat, maka saya adalah mayoritas karena 75% masyarakat Indonesia ini puas terhadap kinerjanya Pak Jokowi. Jadi ketika ada orang-orang di luar sana yang bicara atas nama rakyat tidak puas dengan kerjanya Pak Jokowi, sebenarnya itu adalah rakyat yang 25% saja. Dan memang itu sedari awal, kayaknya ya kemungkinan terbesarnya itu adalah yang memang kontra terhadap Pak Jokowi dari awal ya, dari awal itu teman-teman ya. Oke, sekarang mari kita lihat beberapa komentar ya. Benar ya, Kodari percuma masuk ke ruang orang yangnya pembenci dan perusak pikiran masyarakat yang akal sehatnya hanya ingin negara ini rusak katanya ya. Oh iya benar, ini komentar yang kontra ya. Lalu kemudian oke, mari kita lihat di sini. Ada juga di sini, kalau ada Refli Harun pakar hukum tata negara, diskusi politik ini lebih terarah based on knowledge, tidak ngawur kayak Kodari katanya. Oke, ini kontra Kodari berarti ya. Lalu kemudian teman-teman di sini juga ya, kilas balik sambutan rakyat NTT yang sangat antusias menyambut dan senang ramai menyambut Bapak Jokowi. Ya memang kalau di Indonesia bagian timur teman-teman, Pak Jokowi ini sangat disambut ya, beliau sangat di welcome ya di NTT itu, karena kita lihatlah NTT ini kan sebelum Pak Jokowi juga ya pergumulan teman-teman, daerah sana kan membutuhkan infrastruktur. Tetapi kan di zamannya Pak Jokowi luar biasa. Saya lihat ada beberapa video yang kemudian membahas perihal perubahan NTT era sebelum Jokowi dengan sesudah Jokowi. Wah itu luar biasa teman-teman. Jadi teman-teman kita yang ada di Indonesia bagian timur, NTT, Papua, wah itu kan pembangunannya luar biasa di sana ya. Dan itu sesuatu yang bagus sekali, karena kita inginnya pembangunan itu kan jangan Jawa sentris ya, tapi harus Indonesia dari ujung ke ujung, dari barat ke utara, dari barat ke timur, dari utara ke selatan. Jadi memang semua harus mendapatkan akses pembangunan yang merata. Nah ini baru bisa lah kemudian Indonesia itu dikatakan maju kalau semua daerahnya ya, baik daerah-daerah terdepan, daerah-daerah yang yang ada di perbatasan, semua harus dibangun dan diberikan perhatian oleh pemerintah. Nah memang luar biasa teman-teman apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi ini, meskipun salah di mata mereka-mereka yang tidak suka dengan Pak Jokowi. Tapi seperti yang tadi dipaparkan oleh Mas Kodari, bahwa kalau kalian merasa tidak puas dengan Jokowi ya silakan saja, tapi saya bersama dengan 75% rakyat Indonesia yang lain merasa puas dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Nah gimana teman-teman di sini, puas dengan yang dikerjakan oleh Pak Jokowi? Kira-kira berapa persen ya? Apakah 50, 60, 70, 80, 90 atau 100%? Tapi memang tidak bisa diabaikan juga seperti yang pernah disampaikan oleh Ibu Irma, bahwa Pak Jokowi ini bukan pemimpin yang tanpa salah, bukan pemimpin yang tanpa kurang. Tentu beliau ada kurang dan salahnya, tetapi jangan kemudian orang-orang yang bahkan tidak pernah punya kontribusi untuk bangsa dan negara ini selain nyinyir terus kepada pemerintahannya Pak Jokowi dulu itu, ya merasa paling bisa, merasa paling oke, merasa paling tahu, merasa paling paham, merasa paling bisa memberikan solusi. Ya kalau misalnya yakin bahwa Anda mampu dan punya basis pendukung, ya tinggal calonkan aja diri Anda sebagai capres. Ada enggak partai yang mau usung? Atau kemudian Anda calonkan diri sebagai anggota DPRD ataupun anggota DPD, atau calon wakil bupati, calon bupati, gubernur, wali kota. Coba aja, bisa nggak kemudian omongan-omongan yang Anda merasa ya punya kemampuan, punya basis pendukung, punya rakyat, karena Anda sering berbicara perihal atas nama rakyat, mereka bakalan pilih Anda nggak ketika kemudian mau mencalonkan diri? Partai bakalan pilih Anda nggak dengan apa yang Anda jual selama ini? Ya kan harusnya ditesnya begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kemudian mengkritisi memang bagus juga ada pengkritisi ini, itu kan untuk menjaga penggunaan kekuasaan ya. Tapi kalau kemudian ada hal yang baik dikerjakan semuanya dianggap salah, nah ini kan yang tidak sehat ini ya. Ini kan namanya pengkritik yang bukan konstruktif tapi pengkritik yang destruktif ya.
Jadi bukan membangun tapi merusak. Nah, saya melihatnya seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana menurut teman-teman semua? Silahkan disampaikan di kolom komentar yang sudah tersedia, dan terima kasih luar biasa analisa, penjelasan ulasan dari Mas Kodari.